Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alif Berbagi. Tentunya masih bersama saya di sini, Alif Tunjang Teguh. Nah, kali ini saya tidak akan podcast, tapi saya akan coba membahas lah. Bukan membahas ya, cuma karena sudah ada panduannya, jadi saya di sini hanya akan mencoba menunjukkan beberapa karya Bapak Abdullah Mahsyar. Nah, tapi di sini bukan tentang karya lagu ya, tapi karya tulisnya. Karya tulis yang berbentuk braille. Tentunya kalau untuk karya lagu kan sudah banyak yang tahu lah, para YouTube atau yang menonton YouTube sekalian pasti semuanya sudah tahu peninggalan Bapak Abdullah Mahsyar kalau dalam lagu dan yang lain. Nah, kali ini saya akan mencoba menunjukkan beberapa karya Bapak Abdullah Mahsyar yang berbentuk buku braille, karena memang beliau itu sangat tekun dan memang menjadi panutan bagi kami semua, khususnya tunanetra di NTB ya, karena pada tahun-tahun 1980-an itu memang braille itu masih langka di NTB, sehingga beliau termasuk orang yang pertama yang membawa braille ke Nusa Tenggara Barat. Nah, namun sebelum saya lanjut ke karya-karya beliau, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe, dan saya juga mengucapkan terima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh Halid Channel tentunya, karena saya bisa bukan podcast ya, saya bisa ngobrol tentang karya Bapak Abdullah Mahsyar ini menggunakan peralatan yang secukupnya. Ini juga bantuan dari Halid Channel. Dan baik, saya akan coba menunjukkan satu persatu ya karya Bapak Abdullah Mahsyar. Yang pertama ini turun sendiri nih guys, gak apa-apa ya. Nah ya, ini karya yang pertama ya. Ini karya yang pertama, bukan karya pertama beliau. Saya juga nggak tahu karya pertama beliau itu tentang apa. Cuma maksudnya karya yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah buku ini, buku braille ya tentunya. Karena kita tunanetra kan bacaannya itu menggunakan bacaan braille, sehingga yang saya tunjukkan di sini adalah karya yang berbentuk buku braille. Nah, di sini untuk yang pertama yang saya tunjukkan ini adalah buku ada buku peribahasa ya. Ada buku 1100 peribahasa dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, ini bentuknya braille dan ada 2 jilid. Yang ini sama ada satu lagi, ini 2 jilid. Ini jilid pertamanya dan ini jilid keduanya, tapi di sini hanya sampai 283 peribahasa ya. Karena memang saya belum ketemu yang lanjutannya kan, karena karya-karya beliau ini juga saya ketemu di lemari peninggalan beliau, dan di situ terkumpul ternyata banyak buku-bukunya. Cuma yang saya temukan ini hanya segini ya, hanya ini, ada yang lain-lainnya juga. Tapi untuk banyak lagi karya-karya yang tidak saya temui, mungkin ada di rumah beliau. Nanti kapan-kapan mungkin saya akan buat untuk part 2-nya ya, kalau saya sudah menemukan buku-buku yang lain. Nah, dan ini kenapa saya katakan ini adalah karya tulis beliau yang cukup lama, karena memang dicetakan terakhirnya itu, penerbitannya itu tahun 1984 kalau tidak salah. Coba saya baca ya terbitannya. Nah, ini selesai tanggal 3 bulan 8, berarti bulan Agustus ya, tanggal 3 bulan Agustus tahun 1984. Nah, jadi buku ini untuk peribahasa ini sendiri ini diterbitkan atau diselesaikan oleh Bapak Abdullah Mahsyar ini tahun 1984. Nah, itu kan cukup lama, kalau sampai sekarang sudah hampir 38 tahunan ya. Berarti buku ini sudah lama. Dan ini setelah saya dapat informasi, ternyata ini jilidan beliau ya, jilidan beliau.
Nah ini pakai lem, terus ada nanti benangnya di sini. Ini ada benangnya 1, 2, 3, 4. Nah ini untuk menguatkan lemnya supaya tidak cepat lepas, sehingga menggunakan jahitan juga. Nah ini hasil karya beliau, tulisannya beliau yang nulis, terus untuk jilidnya juga beliau yang jilid sendiri. Nah ini kita tahu kan 1984 itu bahkan saya belum lahir itu ya, masih lama itu saya belum lahir, sehingga untuk karya beliau ini memang cukup lama, dan saya bersyukurlah menemukan buku ini, karena memang untuk kumpulan peribahasa yang sekarang itu memang sudah jarang ya, sudah jarang. Kalau untuk online saya nggak tahu, cuma ya banyak lah, cuma kalau kumpulan jadi satu seperti buku ini kan susah, apalagi dalam bentuk braille. Nah itu untuk buku peribahasa. Coba kita baca peribahasa yang pertama ya. Peribahasa yang pertama ini mana? Yang pertama ada gula, ada semut. Nah maksudnya di sini di mana banyak mata pencaharian, banyak pula orang datang ke sana mencari rezekinya. Nah maksudnya di sini langsung ada penjelasannya ya. Misalnya di atasnya ada peribahasanya, di bawahnya kemudian ada penjelasannya. Nah ini jadi memudahkan kita untuk belajar peribahasa, karena memang sekarang sudah jarang untuk peribahasa, apalagi para kaum muda kan susah sekali untuk menemukan yang bisa atau yang mengetahui peribahasa. Nah itu karya yang pertama yang saya tunjukkan. Terus yang kedua, ini ada buku, coba saya cari dulu ini buku apa ya, karena ada 4 buku yang saya bawa di sini. Karena memang buku-buku yang lain seperti ada banyak buku seni suara, terus ada buku alat musik tradisional, itu juga ada, tapi saya tidak menemukan itu. Nah ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Ini terakhir ini diselesaikan tahun 1985 kalau nggak salah ya. Coba saya cek dulu ya. Ya selesai tanggal 11 bulan 6, berarti bulan Juli ya, bulan Juni. Selesainya bulan Juni tahun 1984 atau 84 juga ini. Nah jadi berarti kalau ini Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tahun 1945, berarti ini undang-undang sebelum amandemen ya. Kan kita tahu bahwa amandemen itu mulai terjadi tahun 1999. Nah sehingga ini undang-undang yang ini, Undang-Undang 1945 ini adalah undang-undang yang sebelum amandemen. Nah, karena cetakannya itu selesai pada tanggal tadi, pada bulan 6 ya, bulan 6 tahun 1984. Nah terus yang selanjutnya ini ada panduan CBSA ya. Panduan CBSA ini juga terbitan atau karya Bapak Abdullah Mahsyar. Ini jelas tulisannya guru SLBA YPTN Mataram gitu ya. Selesai ini tanggal 3 bulan 9 tahun 1985. Nah ini 85. Yang tadi yang 2 itu 84, ini 85. Berarti usia buku ini memang sudah lama sekali ya. Tadi hampir sampai 37 sampai 38 tahunan. Tapi tulisannya masih rapi ya. Teman-teman, tulisannya masih rapi dan masih bisa kebaca oleh kita semua tentunya. Karena memang kalau untuk braille itu sendiri, kalau misalnya tidak dirawat ya akan cepat hilang tulisannya. Tapi ini enggak, tulisannya masih aman, masih bagus walaupun sudah 38 tahunan. Jadi masih bisa dibaca dan tulisannya juga masih menggunakan tusing. Ada namanya tusing kalau di braille, itu tulisan singkat. Nah itu nanti kita bahas selanjutnya kalau yang pengen tahu apa itu tusing, apa itu braille kan, supaya lebih jelas lagi. Nah ini karya terakhir yang akan saya tunjukkan adalah tentang buku anatomi ini, anatomi tubuh manusia. Sehingga ini hanya jilid 2-nya ya, jilid 2-nya. Jilid 1-nya saya nggak tahu, ini belum ketemu. Nanti mungkin kalau saya ketemu di lain waktu, nanti saya buat lagi untuk seperti yang saya bilang ada part 2-nya. Nah ini jadi Bapak Abdullah Mahsyar itu memang kita tahu adalah orang yang sangat tekun, yang dari dulu mengetik
dengan tulisan braille yang memang pasti tentunya belum ada komputer braille ya kalau di NTB. Karena di NTB sendiri saya nggak tahu, kurang tahu juga masuknya komputer braille itu tahun berapa. Yang jelas tahun 1985 itu dia masih menggunakan tik atau mesin ketik braille. Nah, sehingga sangat lama kalau misalnya akan membuat buku, apalagi ini baru 4 buku, belum buku-buku yang lain kan. Sebenarnya ada buku yang saya bilang tadi, ada buku seni suara, buku alat musik tradisional, dan juga yang lain-lain tentunya yang belum saya temukan. Karena memang saya tahu kalau Bapak Abdullah Masyar itu dia suka menulis, karena dulu saya juga sempat disuruh untuk menuliskan buku telepon. Karena dulu kan memang belum zaman Android, sehingga beliau itu mempunyai beberapa buku yang isinya kontak orang-orang atau kontak teman-teman beliau, sehingga saya disuruh untuk menuliskan, dan memang tulisan memang di situ harus rapi ya, tidak boleh salah satu huruf pun. Nah, kalau sekarang kita memang agak susah dalam hal tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentunya ini demi untuk mengabadikan karya beliau tentunya. Dan kalau misalnya ada yang lain, mudah-mudahan nanti saya bisa membuat obrolan selanjutnya tentang buku karya-karya beliau. Sekian dan terima kasih. Tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.